Langit senja di pinggiran kota itu selalu menjadi saksi bisu. Warna jingga keemasan yang perlahan memudar, digantikan oleh semburat ungu gelap, adalah latar sempurna bagi dua jiwa muda yang saling berpegangan tangan di bawah pohon mangga tua. Mereka adalah Budi dan Sari. Budi, dengan kulit sawo matang yang sedikit kasar karena sering terpapar matahari, dan otot-otot yang mulai terbentuk dari kerja keras. Sari, dengan rambut hitam panjang yang selalu dikepang rapi, mata cerdas yang memancarkan ambisi, dan senyum tipis yang selalu berhasil meluluhkan hati Budi. Mereka bukan dari keluarga berada. Budi, anak tunggal dari seorang buruh tani yang sudah sepuh, tahu betul arti kerasnya hidup. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya di ladang, merasakan bagaimana teriknya matahari membakar kulit dan bagaimana keringat menetes membasahi tanah. Pendidikan formalnya hanya sampai bangku SMA, itu pun dengan perjuangan. Ia sadar, untuk bisa mengubah nasib, ia harus bekerja lebih keras dari orang lain. Sari, di sisi lain, adalah permata di tengah keterbatasan. Ayahnya seorang penarik becak, ibunya buruh cuci. Namun, kecerdasannya melampaui batas-batas kemiskinan. Sejak sekolah dasar, Sari selalu menjadi juara kelas. Guru-guru sering memujinya, mengatakan bahwa Sari memiliki potensi besar untuk menempuh pendidikan tinggi. Namun, impian itu terasa begitu jauh, terhalang oleh tembok tebal bernama biaya. "Sari, kamu harus kuliah," kata Budi suatu sore, saat mereka duduk di bangku kayu reot dekat sungai. Suara air mengalir menjadi melodi latar percakapan mereka. Sari menunduk. "Bagaimana bisa, Bud? Bapak dan ibu sudah terlalu tua untuk membiayai. Aku bahkan tidak tega melihat mereka bekerja keras hanya untuk makan sehari-hari." Ada nada keputusasaan dalam suaranya. Budi menggenggam tangan Sari erat. Telapak tangannya yang mulai mengeras karena pekerjaan kasar terasa hangat di tangan Sari yang lembut. "Jangan bicara begitu. Kamu punya otak. Kamu punya impian. Itu modalmu. Soal biaya, biar aku yang pikirkan." Sari mendongak, menatap mata Budi yang memancarkan ketulusan. "Tapi, Bud, kamu sendiri, kamu mau kerja apa? Jangan sampai kamu mengorbankan masa depanmu sendiri untukku." Budi tersenyum, senyum yang selalu menenangkan Sari. "Masa depanku adalah kamu, Sari. Kalau kamu sukses, aku juga sukses. Aku akan cari pekerjaan apa saja. Kuli bangunan pun jadi." Kata-kata itu terucap begitu saja, tanpa beban, seolah itu adalah takdir yang sudah ia terima dengan lapang dada. Malam itu, di bawah kerlip bintang yang mulai bermunculan, janji itu terukir. Janji seorang pemuda sederhana yang rela mengurangi dirinya demi impian kekasihnya. Janji yang terasa begitu tulus, begitu murni, seperti embun pagi yang membasahi daun. Sari memeluk Budi erat. Air matanya menetes di bahu Budi. Air mata haru, air mata syukur, dan air mata sebuah harapan yang baru saja dinyalakan kembali. Beberapa minggu kemudian, Budi benar-benar mewujudkan janjinya. Ia mulai mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan. Awalnya, tubuhnya seringkali terasa remuk. Punggungnya pegal, tangannya lecet, dan kakinya terasa berat. Memanggul semen, mengangkat bata, atau mengaduk adonan, semua itu adalah pekerjaan yang jauh dari kata mudah. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh lelah. Namun hatinya selalu dipenuhi semangat ketika membayangkan Sari bisa kuliah. Sari pun tak tinggal diam. Ia belajar mati-matian untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ia tahu, setiap rupiah yang Budi hasilkan adalah tetesan keringat dan rasa sakit. Ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Mereka berdua adalah tim, saling mendukung, saling menguatkan. Suatu hari, surat pengumuman itu datang. Sari diterima di salah satu universitas negeri terkemuka dengan jurusan yang ia impikan. Budi melonjak kegirangan, memeluk Sari erat. Air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka berdua. Ini adalah buah pertama dari pengorbanan mereka. "Lihat, Bud, kita berhasil," seru Sari. Suaranya bergetar. Budi mengangguk. Napasnya tersengal. "Bukan kita, Sari.
Tapi kamu, ini semua karena kerja kerasmu. Tidak, Bud. Ini karena kita. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah sampai di sini, balas Sari, menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Mereka merayakan kelulusan Sari dengan sederhana. Nasi goreng buatan Ibu Budi dan teh hangat manis. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih besar dari kemewahan apapun. Mereka berdua duduk berdekatan, membayangkan masa depan yang cerah. Sari akan menjadi seorang sarjana, ia akan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mereka akan membangun rumah kecil yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk kota. Nanti kalau aku sudah jadi sarjana, aku akan bantu kamu, Bud. Kamu tidak perlu jadi kuli bangunan lagi, kata Sari, menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Budi tersenyum, mengusap lembut rambut Sari. Tidak apa-apa, Sari. Aku senang melihatmu bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Kata-kata itu, janji-janji itu, terucap di bawah langit senja yang sama, di tempat yang sama. Mereka tidak tahu bahwa janji-janji itu akan diuji oleh waktu, oleh perubahan, dan oleh sebuah status yang kelak akan mengubah segalanya. Saat itu, yang ada hanyalah cinta, harapan, dan keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Budi memejamkan mata, menghirup aroma rambut Sari, dan dalam benaknya, ia sudah melihat masa depan yang indah, masa depan di mana Sari berdiri tegak sebagai seorang sarjana, dan ia, Budi, adalah pahlawan di balik kesuksesannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa pahlawan itu, suatu hari nanti, akan ditinggalkan begitu saja. Pagi buta, ketika embun masih membasahi daun-daun dan ayam jantan baru saja berkokok, Budi sudah terbangun. Bukan karena alarm, melainkan karena panggilan jiwanya yang tahu bahwa setiap detik adalah emas. Ia melompat dari ranjang bambu reotnya, meneguk segelas air putih, dan tanpa sarapan berat, ia sudah bergegas menuju pangkalan kuli bangunan. Di sana, para mandor akan memilih pekerja harian untuk proyek-proyek konstruksi di kota. Pekerjaan kuli bangunan adalah medan perang. Setiap hari, Budi harus berhadapan dengan teriknya matahari yang membakar kulit, debu semen yang menyesakkan napas, dan beban-beban berat yang menguras tenaga. Memanggul karung semen seberat 50 kg di punggung, mengangkat tumpukan bata merah yang kasar, atau mengaduk adonan pasir dan semen hingga otot-ototnya terasa kaku dan nyeri. Tangannya yang dulu lembut kini dipenuhi kapalan, kulitnya menghitam, dan wajahnya selalu basah oleh keringat. Ada kalanya, ia merasa ingin menyerah. Saat punggungnya serasa patah, saat kepalanya pusing karena dehidrasi, atau saat ia melihat teman-teman sebayanya menikmati waktu luang mereka. Namun, setiap kali rasa lelah itu menghampiri, bayangan Sari yang sedang belajar di bangku kuliah, dengan senyum cerah dan masa depan yang menjanjikan, selalu muncul di benaknya. Bayangan itu adalah suntikan semangat terkuatnya. Ini untuk Sari, bisiknya dalam hati, dan ia kembali mengangkat paculnya, mengayunkan skopnya, atau memanggul beban yang terasa semakin berat. Uang yang ia hasilkan tidak banyak, hanya cukup untuk makan sehari-hari, sedikit untuk orang tuanya, dan sebagian besar sisanya ia sisihkan untuk biaya kuliah Sari. Setiap lembar uang yang ia kumpulkan adalah hasil dari tetesan keringat, luka lecet, dan rasa sakit yang tak terucap. Ia tak pernah mengeluh. Bagi Budi, kebahagiaan Sari adalah segalanya. Sementara Budi berjuang di bawah terik matahari, Sari memulai babak baru dalam hidupnya di kampus. Dunia perkuliahan adalah antitesis dari lingkungan tempatnya tumbuh. Gedung-gedung megah, perpustakaan yang luas, dan teman-teman dari berbagai latar belakang yang lebih mapan. Awalnya, Sari merasa sedikit canggung dan minder. Ia adalah satu-satunya yang harus bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus untuk menambah uang saku, sementara teman-temannya bisa dengan mudah membeli buku dan menikmati kafe-kafe di sekitar kampus. Namun, kecerdasannya dengan cepat membuatnya menonjol. Ia aktif dalam diskusi, sering bertanya, dan selalu mendapatkan nilai-nilai terbaik. Dosen-dosen memujinya, teman-teman mulai menghormatinya. Sari mulai merasa nyaman di lingkungan barunya. Ia bergabung dengan beberapa organisasi mahasiswa, mengikuti seminar, dan memperluas jaringannya. Seiring berjalannya waktu,
Budi mulai merasakan sedikit perubahan pada Sari. Telepon mereka tidak lagi sesering dulu. Jika dulu Sari selalu menelepon setiap malam untuk bercerita tentang harinya, kini ia seringkali hanya mengirim pesan singkat, atau bahkan tidak menghubungi sama sekali karena sibuk tugas atau rapat organisasi. Ketika mereka bertemu di akhir pekan, Sari seringkali membawa cerita tentang teman-teman barunya, tentang diskusi-diskusi intelektual, atau tentang rencana-rencana acara kampus yang besar. Tadi aku diskusi sama teman-teman, Bud, tentang teori ekonomi makro. Seru banget. Cerita Sari suatu sore. Matanya berbinar. Budi hanya tersenyum, mengangguk-angguk. Ia tidak mengerti banyak tentang teori ekonomi makro. Pekerjaannya sehari-hari hanya berkutat dengan semen dan bata. Ia merasa sedikit asing dengan dunia baru Sari. Bagus itu, Sar. Kamu memang pintar. Pujinya tulus. Sari terkadang juga mengeluhkan tentang pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Bud, kamu yakin mau terus jadi kuli bangunan? Nanti kalau aku sudah lulus, kamu kan bisa cari pekerjaan yang lebih baik. Masa aku sarjana, pasanganku kuli bangunan? Ucapnya suatu kali, dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Bukan lagi nada khawatir, melainkan lebih seperti sebuah pertanyaan yang mengandung tuntutan. Budi hanya tertawa kecil. Tenang saja, Sari. Nanti kalau kamu sudah sukses, aku pasti akan ikut sukses juga. Sekarang fokus saja kuliahmu. Ini kan cuma sementara. Ia menepis pikiran negatif yang mulai merayap di benaknya. Ia berpikir, mungkin Sari hanya merasa khawatir tentang masa depan mereka. Atau mungkin ia hanya lelah dengan tekanan kuliah. Ia selalu berusaha memahami. Ketika Sari mengatakan tidak bisa pulang karena ada tugas kelompok yang harus diselesaikan hingga larut malam, Budi percaya. Ketika Sari mengatakan harus menghadiri acara kampus di luar kota, Budi mengizinkan. Ia tidak pernah meragukan kesetiaan Sari, karena ia tahu betapa besar pengorbanannya untuk Sari. Ia yakin, cinta mereka akan tetap kuat. Tidak peduli seberapa jauh jarak yang membentang atau seberapa besar perbedaan dunia yang mereka jalani. Tahun-tahun berlalu. Budi semakin terbiasa dengan kerasnya pekerjaan kuli bangunan. Tubuhnya semakin kuat. Tangannya semakin cekatan. Ia bahkan mulai bisa menabung sedikit lebih banyak. Sementara itu, Sari semakin tenggelam dalam dunia akademisnya. Ia menjadi salah satu mahasiswa paling cemerlang di jurusannya. Setiap kali Budi melihat foto-foto Sari di media sosial, tersenyum bersama teman-teman barunya yang rapi dan berpendidikan, ia merasa bangga. Ia adalah arsitek di balik senyum itu, meskipun ia sendiri hanya seorang kuli bangunan. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, ada benih-benih perubahan yang perlahan tumbuh. Benih-benih yang suatu hari nanti akan mekar menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Benih-benih yang akan menguji janji di bawah langit senja, dan mengubah segalanya. Budi hanya terus bekerja, dengan keringat dan air mata, menanti hari di mana Sari akan lulus, dan impian mereka akan menjadi kenyataan. Hari itu tiba. Hari yang dinanti-nantikan Budi selama bertahun-tahun. Hari yang menjadi puncak dari setiap tetes keringat dan setiap rasa sakit yang ia rasakan sebagai kuli bangunan. Hari wisuda Sari. Udara pagi terasa sejuk, namun jantung Budi berdegup kencang, dipenuhi rasa haru dan bangga yang meluap-luap. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya yang sudah sedikit lusuh, namun ia tak peduli. Yang penting, ia bisa hadir, menyaksikan momen bersejarah bagi Sari. Dengan langkah mantap, Budi dan kedua orang tua Sari yang juga tampak sederhana namun bangga, memasuki aula wisuda yang megah. Mereka duduk di barisan paling belakang, di antara ribuan orang tua dan kerabat wisudawan lainnya yang tampak lebih mapan. Budi merasa sedikit minder, namun tatapannya tak pernah lepas dari panggung utama, mencari sosok Sari di antara barisan toga hitam yang berjejer rapi. Ketika nama, Sari Kusumawati, sarjana ekonomi, cum laude, disebut, Budi tak bisa menahan air matanya. Ia melihat Sari melangkah maju dengan anggun, senyumnya merekah, menerima ijazah dan berjabat tangan dengan rektor. Kilatan lampu kamera dari para fotografer seolah mengabadikan momen kebanggaan itu. Bagi Budi,
Sari adalah bintang paling terang di antara ribuan bintang lainnya. Ia merasa semua pengorbanannya terbayar lunas, bahkan lebih dari itu. Ini bukan hanya kelulusan Sari, ini adalah kelulusan mereka berdua, kelulusan dari kemiskinan, kelulusan menuju masa depan yang lebih baik. Setelah upacara selesai, Budi dan orang tua Sari bergegas mencari Sari di kerumunan wisudawan. Sari langsung berlari memeluk Budi erat. Tangannya melingkar di leher Budi. Aroma parfum Sari yang lembut bercampur dengan bau keringat Budi. Namun bagi mereka, itu adalah perpaduan yang sempurna. Bud, aku berhasil. Kita berhasil, seru Sari. Suaranya tercekat oleh haru. Air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka berdua. Budi mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk Sari lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Selamat, Sari. Aku bangga sekali padamu, bisiknya. Suaranya serak. Orang tua Sari juga memeluk putri mereka. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka tak pernah menyangka putri mereka yang cerdas itu benar-benar bisa mencapai titik ini. Ini adalah keajaiban, berkat kerja keras Sari dan pengorbanan Budi. Di tengah keramaian itu, Sari memperkenalkan Budi kepada beberapa teman-temannya yang masih mengenakan toga. Ini Budi, pacarku, kata Sari dengan bangga. Dia yang membiayaiku kuliah sampai selesai. Teman-teman Sari menatap Budi dengan tatapan campur aduk, antara kagum dan sedikit terkejut. Mereka melihat tangan Budi yang kasar, pakaiannya yang sederhana, dan wajahnya yang tampak lelah. Namun, Budi tidak peduli. Ia hanya tersenyum ramah, membalas sapaan mereka. Ia tahu, di mata Sari, ia adalah pahlawan. Itu sudah cukup. Setelah berfoto-foto dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman Sari, mereka pulang ke rumah Budi. Ibu Budi sudah menyiapkan perayaan kecil. Nasi tumpeng sederhana dengan lauk pauk seadanya, namun penuh cinta. Mereka makan bersama, berbagi cerita, dan tertawa lepas. Suasana kebahagiaan menyelimuti rumah kecil itu. Malam harinya, Budi dan Sari duduk berdua di bangku kayu reot di bawah pohon mangga yang sama, tempat mereka berjanji bertahun-tahun yang lalu. Langit senja kembali menjadi saksi bisu. Sekarang aku sudah lulus, Bud, kata Sari, menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Aku akan cari pekerjaan yang bagus. Nanti kita bisa menikah, punya rumah sendiri, dan kamu tidak perlu jadi kuli bangunan lagi. Budi tersenyum, mengusap lembut rambut Sari. Aku percaya padamu, Sari. Kamu pasti bisa. Aku akan selalu mendukungmu. Aku janji, Bud. Aku tidak akan pernah melupakan semua pengorbananmu. Kamu adalah segalanya bagiku, ucap Sari, menatap Budi dengan mata penuh cinta. Janji-janji itu terucap lagi. Janji tentang masa depan yang indah. Janji tentang kebersamaan. Janji tentang cinta yang tak lekang oleh waktu. Budi merasa dunia ada dalam genggamannya. Ia membayangkan Sari bekerja di kantor yang bagus, mengenakan pakaian rapi, dan ia sendiri mungkin akan membuka usaha kecil-kecilan, tidak lagi berkutat dengan semen dan bata. Mereka akan membangun keluarga yang bahagia, membesarkan anak-anak yang cerdas, dan hidup sejahtera. Sari menceritakan mimpinya untuk bekerja di perusahaan besar, atau bahkan menjadi seorang PNS. Budi mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar-binar. Ia melihat betapa besar ambisi Sari, dan ia tahu Sari memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Ia merasa bangga menjadi bagian dari perjalanan Sari. Pokoknya, setelah ini, giliran aku yang berjuang untuk kita, kata Sari penuh semangat. Kamu sudah terlalu banyak berkorban, Bud. Sekarang biar aku yang membalasnya. Budi hanya tersenyum. Baginya, melihat Sari bahagia dan meraih impiannya sudah merupakan balasan yang tak ternilai. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan. Cintanya tulus, tanpa syarat. Ia percaya, cinta mereka akan menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan bersama. Mereka duduk di sana hingga malam semakin larut, di bawah kerlip bintang yang tak terhitung jumlahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan janji-janji dan harapan-harapan yang baru. Budi memeluk Sari,
merasa sangat bahagia. Ia tidak tahu bahwa janji-janji itu akan segera diuji, dan harapan-harapan itu akan menghadapi badai yang tak terduga. Namun, saat itu, yang ada hanyalah kebahagiaan murni, kebanggaan, dan keyakinan akan masa depan yang cerah, yang akan mereka raih bersama. Bulan-bulan setelah kelulusan Sari adalah masa-masa penuh harap, namun juga diwarnai kecemasan. Sari mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan dan instansi pemerintah, mengikuti tes demi tes. Setiap kali ada panggilan wawancara, Budi selalu menjadi orang pertama yang menyemangati, memastikan Sari siap, bahkan terkadang mengantar Sari ke lokasi tes dengan sepeda motor bututnya. Ia tahu, Sari memiliki potensi, tinggal menunggu kesempatan. Budi sendiri tetap menjalani rutinitasnya sebagai kuli bangunan. Setiap pagi ia berangkat. Setiap sore ia pulang dengan tubuh lelah. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ia bekerja lebih giat lagi, menabung setiap rupiah yang bisa ia sisihkan. Ia ingin memastikan, ketika Sari sudah bekerja nanti, mereka bisa segera mewujudkan impian untuk menikah dan memiliki rumah sendiri. Suatu siang yang terik, saat Budi sedang mengaduk semen di lokasi proyek, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sari. Jantung Budi berdebar kencang. Ia segera membersihkan tangannya yang belepotan semen dan membuka pesan itu. Bud, aku lolos. Aku diterima PPPK. Mata Budi melebar. Ia membaca ulang pesan itu, memastikan ia tidak salah lihat. PPK. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebuah status yang diidam-idamkan banyak orang. Sebuah gerbang menuju stabilitas dan masa depan yang lebih cerah. Budi tak bisa menahan senyumnya. Ia melonjak kegirangan, bahkan sampai membuat Mandor dan teman-teman kuli lainnya menatapnya heran. Ada apa, Bud? Kesurupan? Tanya salah seorang teman kuli. Budi hanya tertawa. Air mata haru mengalir di pipinya yang kotor oleh debu. Pacarku diterima PPPK. Dia jadi pegawai negeri. Serunya, suaranya penuh kebanggaan. Malam itu, perayaan kembali digelar di rumah Budi. Kali ini lebih meriah. Sari datang dengan wajah berseri-seri, memeluk Budi erat. Terima kasih, Bud. Ini semua berkat kamu, bisiknya. Budi hanya tersenyum. Ini berkat kerja kerasmu, Sari. Aku hanya sedikit membantu. Orang tua Sari dan Budi juga hadir. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tak terkira. Mereka tak henti-hentinya memuji Sari, dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Budi atas semua pengorbanannya. Bagi mereka, Sari adalah bukti nyata bahwa pendidikan bisa mengubah nasib. Sari menceritakan detail proses seleksi yang ketat, persaingan yang sengit, dan bagaimana ia akhirnya bisa lolos. Ia akan ditempatkan di sebuah kantor dinas di pusat kota, dengan gaji yang cukup menjanjikan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Ini adalah lompatan besar dari kehidupan mereka sebelumnya. Nanti aku bisa bantu bapak dan ibu, Bud. Kita juga bisa segera menikah, kata Sari, matanya berbinar. Kamu tidak perlu jadi kuli bangunan lagi. Kamu bisa cari pekerjaan yang lebih santai, atau bahkan buka usaha sendiri. Budi mengangguk, hatinya dipenuhi kelegaan. Ia membayangkan hidup mereka yang akan berubah drastis. Tidak ada lagi tubuh yang remuk setiap malam. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang biaya hidup. Mereka akan memiliki kehidupan yang stabil, layak, dan bahagia. Ia sudah mulai membayangkan jenis usaha apa yang bisa ia jalankan. Mungkin warung makan kecil, atau toko kelontong. Beberapa minggu kemudian, Sari mulai bekerja. Ia mengenakan seragam dinas yang rapi, berangkat pagi dan pulang sore. Awalnya, ia masih sering menelepon Budi, menceritakan tentang hari pertamanya, tentang rekan-rekan kerjanya, dan tentang suasana kantor yang baru. Budi selalu mendengarkan dengan antusias, memberikan dukungan dan semangat. Kantornya bagus sekali, Bud. Teman-teman di sana juga ramah-ramah. Cerita Sari suatu malam melalui telepon. Aku belajar banyak hal baru setiap hari. Budi ikut senang mendengar Sari bahagia. Ia merasa bangga bahwa ia telah berhasil mengantarkan Sari ke gerbang kesuksesan ini. Ia masih tetap bekerja sebagai kuli bangunan,
Namun kini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Beban di pundaknya terasa berkurang. Namun, perlahan, ada perubahan yang mulai terasa. Sari mulai sering pulang lebih larut. Awalnya, ia beralasan ada lembur atau rapat penting. Kemudian, ia mulai sering menghadiri acara-acara kantor, seperti makan malam bersama rekan kerja, atau kegiatan-kegiatan di luar jam kerja. Maaf ya, Bud, malam ini aku ada acara perpisahan sama senior, kata Sari suatu malam. Kamu jangan khawatir, aku pulang tidak terlalu larut. Budi selalu percaya. Ia tahu Sari adalah wanita yang baik dan setia. Ia tidak pernah meragukan itu. Ia berpikir, mungkin ini adalah bagian dari adaptasi Sari di lingkungan kerja barunya. Ia harus memahami dan memberikan ruang bagi Sari untuk berkembang. Sari juga mulai memperhatikan penampilannya. Ia membeli baju-baju baru yang lebih modis, tas yang lebih mahal, dan sepatu yang lebih bagus. Rambutnya yang dulu selalu dikepang rapi, kini seringkali terurai atau ditata dengan gaya yang berbeda. Budi melihat perubahan itu, namun ia menganggapnya wajar. Sari kini adalah seorang pegawai kantoran. Wajar jika ia ingin tampil lebih profesional dan menarik. Kamu cantik sekali, Sar, puji Budi suatu kali, saat Sari mengenakan baju barunya. Sari tersenyum, namun senyumnya terasa sedikit berbeda. Tentu saja, Bud. Aku kan harus menjaga penampilan di kantor. Rekan-rekan kerjaku semuanya rapi dan modis. Ada nada yang sedikit asing dalam ucapan Sari, seolah ia membandingkan dirinya dengan Budi. Budi menepis pikiran itu. Ia hanya ingin Sari bahagia, dan jika tampil rapi dan modis membuat Sari bahagia, ia akan mendukungnya. Suatu sore, Budi menjemput Sari di kantornya. Ia menunggu di luar gedung yang megah, di antara mobil-mobil mewah yang berjejer. Ketika Sari keluar, ia tampak sedikit terkejut melihat Budi dengan pakaian kerjanya yang kotor dan sepeda motor bututnya. Bud, kenapa kamu menjemputku di sini? Tanya Sari, suaranya sedikit pelan. Aku bisa pulang sendiri naik angkot. Budi tersenyum. Aku kangen, Sar. Lagi pula, aku mau melihat kantormu. Sari menghela napas. Lain kali jangan jemput di sini ya, Bud. Tidak enak dilihat teman-teman kantor. Hati Budi sedikit mencelos. Ia merasa seperti ada dinding tak terlihat yang mulai dibangun di antara mereka. Namun, ia berusaha memahami. Mungkin Sari hanya ingin menjaga citranya di depan rekan-rekan kerjanya. Ia mengangguk. Baiklah, Sari. Maaf ya. Mereka pulang dalam keheningan yang sedikit canggung. Budi mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif dari benaknya. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase adaptasi. Sari baru saja memulai babak baru dalam hidupnya. Ia pasti akan kembali seperti dulu. Ia yakin, janji-janji mereka di bawah langit senja masih utuh, tak tersentuh oleh status baru atau lingkungan yang berbeda. Ia masih percaya pada cinta mereka, pada masa depan yang mereka impikan bersama. Ia tidak tahu bahwa gerbang PPPK itu ternyata bukan hanya gerbang menuju kesuksesan, tetapi juga gerbang menuju perubahan yang akan menghancurkan segalanya. Waktu berlalu, dan Sari semakin tenggelam dalam dunia barunya sebagai PPPK. Kantor dinas tempatnya bekerja adalah sebuah lingkungan yang dinamis, penuh dengan orang-orang berpendidikan, berpenampilan rapi, dan memiliki gaya hidup yang berbeda jauh dari apa yang selama ini Budi dan Sari kenal. Sari, dengan kecerdasan dan kemampuan adaptasinya, dengan cepat menjadi bagian dari lingkungan itu. Ia belajar banyak hal baru, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang cara bersosialisasi, berpenampilan, dan berbicara di lingkungan profesional. Perubahan pada Sari semakin kentara. Telepon dari Sari yang dulu menjadi penantian terindah Budi setiap malam, kini semakin jarang. Jika Budi menelepon, seringkali Sari hanya menjawab singkat, beringas, atau bahkan tidak mengangkat sama sekali dengan alasan, sedang rapat, sibuk, atau baterai habis. Budi mencoba memahami, ia tahu pekerjaan Sari sebagai pegawai pemerintah pasti sangat sibuk. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi karir Sari. Maaf ya, Bud, aku lembur lagi hari ini.
Pesan singkat dari Sari seringkali datang di tengah malam. Atau, aku ada acara kantor, Bud. Pulang agak larut. Budi selalu membalas dengan pesan dukungan. Tidak apa-apa, Sari. Semangat kerjanya. Jaga kesehatannya. Ia masih percaya. Semua ini demi masa depan mereka. Ia masih membayangkan Sari akan segera mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan mereka akan bisa hidup lebih nyaman. Namun, frekuensi pertemuan mereka di akhir pekan pun mulai berkurang. Sari seringkali memiliki agenda sendiri. Kadang ia mengatakan harus menghadiri seminar, kadang ada acara keluarga dari rekan kerjanya, atau sekadar ingin menghabiskan waktu dengan teman-teman barunya di kafe-kafe mewah yang dulu tak pernah mereka kunjungi. Bud, aku mau pergi sama teman-teman kantor Kemal. Kamu di rumah saja ya, biar istirahat, kata Sari suatu Sabtu pagi, saat Budi baru saja pulang dari proyek. Budi mengangguk, sedikit kecewa. Ia sebenarnya ingin menghabiskan waktu bersama Sari, seperti dulu, berjalan-jalan di pasar, atau sekadar duduk di bangku taman. Tapi ia tahu, dunia Sari sudah berbeda. Iya, Sari, hati-hati di jalannya. Sari mulai mengeluhkan pekerjaan Budi sebagai kuli bangunan. Bukan lagi dengan nada khawatir seperti dulu, melainkan dengan nada yang terdengar seperti rasa malu atau tidak puas. Bud, sampai kapan kamu mau jadi kuli bangunan terus? Tanya Sari suatu malam, saat mereka sedang makan malam di rumah Budi. Rekan-rekanku di kantor, suami mereka semuanya bekerja di kantor, punya jabatan. Aku jadi tidak enak kalau mereka tanya tentang pekerjaanmu. Hati Budi terasa dicubit. Ia menatap Sari, mencoba mencari jejak Sari yang dulu. Sari yang selalu menghargai setiap tetes keringatnya. Tapi ini kan pekerjaan halal, Sari. Dan ini yang membiayai kamu sampai jadi PPPK sekarang. Jawab Budi, mencoba menahan emosinya. Sari menghela napas panjang. Iya, aku tahu. Tapi kan sekarang sudah beda. Aku sudah PPPK. Aku butuh pasangan yang sepadan, Bud. Yang bisa diajak diskusi tentang pekerjaan, tentang investasi, bukan cuma tentang semen dan bata. Kata-kata Sari seperti palu yang menghantam dada Budi. Ia merasa kecil, tidak berarti. Semua pengorbanannya seolah tak ada artinya di mata Sari yang baru. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin Sari hanya sedang lelah, atau stres dengan pekerjaannya. Aku akan berusaha cari pekerjaan lain. Sari, kamu tahu kan, tidak mudah mencari pekerjaan di kota ini, kata Budi, mencoba bersabar. Ya sudah, makanya cepat cari. Jangan cuma bilang saja, balas Sari, dengan nada yang semakin dingin. Perubahan Sari tidak hanya pada kata-kata, tetapi juga pada sikap. Ia menjadi lebih sering mengkritik Budi, mulai dari cara berpakaian Budi yang dianggapnya kampungan, hingga kebiasaan Budi yang dianggapnya tidak modern. Budi selalu berusaha menuruti, mencoba mengubah dirinya agar bisa sepadan dengan Sari yang baru. Ia membeli kemeja baru, mencoba menata rambutnya, bahkan mencari tahu tentang topik-topik yang sering dibicarakan Sari dengan teman-teman kantornya, agar ia bisa ikut berdiskusi. Namun, semakin Budi mencoba mendekat, semakin Sari terasa menjauh. Ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi di antara mereka. Budi merasa seperti sedang mengejar bayangan. Ia merindukan Sari yang dulu, Sari yang sederhana, yang selalu tertawa lepas bersamanya, yang selalu menghargai setiap perjuangannya. Suatu hari, Budi melihat Sari di pusat perbelanjaan. Sari sedang tertawa lepas dengan seorang pria yang mengenakan kemeja rapi, tampak seperti seorang eksekutif muda. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan sesekali pria itu menyentuh lengan Sari. Hati Budi mencelos. Ia ingin menghampiri, namun kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan, merasakan sakit yang menusuk. Ketika ia bertanya kepada Sari tentang hal itu, Sari hanya menjawab santai. Oh, itu Pak Doni, rekan kerjaku. Kami cuma diskusi proyek. Nada suaranya datar, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Budi mencoba mempercayai Sari, namun benih-benih keraguan yang dulu ia tepis, kini mulai tumbuh subur. Ia mulai merasa cemas setiap kali Sari pulang larut, atau tidak bisa dihubungi.
Ia mulai bertanya-tanya, apakah Sari yang ia kenal dulu, Sari yang ia perjuangkan dengan keringat dan air mata, masih ada? Atau sudah tergantikan oleh Sari yang baru? Sari yang lebih mementingkan status dan pergaulan? Malam-malam Budi kini dipenuhi kegelisahan. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan masa depan mereka. Ia sudah mengorbankan segalanya untuk Sari, dan kini ia merasa seperti sedang kehilangan Sari, sedikit demi sedikit. Jarak yang tercipta bukan hanya jarak fisik, tetapi juga jarak hati. Sebuah jarak yang semakin lebar, mengancam untuk memisahkan mereka selamanya. Budi hanya bisa berharap bahwa ini semua hanyalah ujian, dan cinta mereka akan mampu melewati badai ini. Ia tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Budi adalah seorang yang sabar, tulus, dan cenderung positif. Ia selalu berusaha melihat kebaikan dalam setiap situasi, terutama yang menyangkut Sari. Ia membenarkan setiap perubahan Sari sebagai bagian dari proses adaptasi, tuntutan pekerjaan, atau sekadar perkembangan pribadi. Namun, ada batas di mana optimisme itu mulai terkikis, digantikan oleh bisikan-bisikan halus yang perlahan berubah menjadi suara-suara nyaring, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Bisikan pertama datang dari tetangga. Ibu-ibu di kampung, dengan mata dan telinga yang tajam, adalah pengamat terbaik. Sari sekarang sering pulang malam ya, Bud? Mobilnya bagus-bagus yang mengantar, kata Bu Sumi, tetangga sebelah rumah, suatu pagi saat Budi sedang menyiram tanaman. Nada suaranya terdengar biasa, namun ada kilatan aneh di matanya. Budi hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Biasa. Lembur di kantor. Oh, lembur ya? Kok sering sekali? Dulu waktu masih kuliah, rajin sekali ke masjid, sekarang jarang kelihatan. Timpal Bu Sumi lagi, seolah sengaja membandingkan. Budi mencoba mengabaikannya, namun kata-kata itu menancap di benaknya. Memang benar, Sari yang dulu selalu menyempatkan diri salat berjamaah di masjid terdekat, kini jarang terlihat. Ia selalu beralasan lelah atau pulang terlalu larut. Kemudian, bisikan datang dari teman-teman lamanya. Pacarmu sekarang sudah jadi orang kota ya, Bud? Penampilannya beda sekali, kata Joni, teman kuli bangunan Budi, saat mereka beristirahat makan siang. Kemarin aku lihat dia di mal, sama laki-laki lain. Rapi sekali laki-lakinya, pakai mobil mewah. Jantung Budi berdesir. Ah, itu pasti rekan kerjanya, John. Sari kan sekarang sudah jadi pegawai kantoran. Wajar kalau pergaulannya beda. Budi mencoba meyakinkan dirinya sendiri, dan juga Joni. Namun, bayangan Sari yang tertawa lepas dengan Pak Doni di pusat perbelanjaan, seperti yang ia lihat beberapa waktu lalu, kembali terlintas. Kecurigaan mulai tumbuh, perlahan namun pasti, seperti gulma yang menyusup di antara tanaman. Budi mulai memperhatikan lebih detail. Ia melihat Sari semakin sering menerima telepon di luar jangkauannya, dan seringkali Sari akan menjauh atau berbisik saat berbicara di telepon. Ia juga melihat Sari semakin sering memegang ponselnya, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu malam, Budi memberanikan diri. Sari, akhir-akhir ini kamu sering sekali pulang larut. Aku khawatir. Sari menghela napas, tanpa menatap Budi. Matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Aku kan sudah bilang, Bud, pekerjaanku memang begini. Banyak lembur, banyak acara kantor. Kamu ini curigaan sekali. Nada suaranya terdengar kesal. Bukan begitu, Sari. Aku hanya merindukanmu. Kita jarang punya waktu berdua lagi, kata Budi, mencoba meraih tangan Sari. Sari menarik tangannya. Aku lelah, Bud. Aku butuh istirahat. Kamu tidak mengerti bagaimana beratnya pekerjaanku. Malam itu, Budi tidur dengan perasaan hampa. Ia merasa Sari semakin jauh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia merindukan kehangatan, keintiman, dan tawa Sari yang dulu. Kecurigaan Budi semakin memuncak ketika ia menemukan selembar struk belanja di saku jaket Sari. Struk itu menunjukkan pembelian barang-barang mahal di butik ternama,
yang harganya jauh di atas gaji PPPK Sari, apalagi dengan gaya hidup Sari yang baru. Budi tahu, Sari tidak mungkin bisa membeli barang-barang semewah itu dari gajinya sendiri. Ia juga melihat ada nama pria lain di struk itu, bukan nama Sari. Budi mencoba menanyakan hal itu kepada Sari, namun Sari hanya menjawab dengan marah. "Kamu ini menggeledah barang-barangku ya? Tidak sopan sekali. Itu cuma struk teman. Dia titip beli barang." Meskipun Sari membantah dengan keras, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Budi semakin tidak yakin. Ia mulai merasa ada kebohongan yang disembunyikan. Puncaknya adalah ketika suatu malam, Budi tak sengaja melihat notifikasi pesan masuk di ponsel Sari yang tergeletak di meja. Matanya menangkap sekilas nama, Doni, dan beberapa kalimat yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Malam ini jadikan, sayang." Dunia Budi serasa runtuh. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ia salah lihat. Mungkin itu hanya salah paham. Namun, nalurinya mengatakan sebaliknya. Ia mengingat kembali semua perubahan Sari, semua bisikan, semua kejanggalan. Semuanya mulai terangkai menjadi sebuah gambaran yang menyakitkan. Ketika Sari masuk ke kamar, Budi mencoba bertanya dengan tenang. "Sari, siapa Doni?" Sari terkesiap. Wajahnya langsung pucat. Ia menatap Budi dengan tatapan terkejut, seolah tertangkap basah. "Doni? Doni mana?" "Yang tadi di ponselmu. Malam ini jadikan, sayang." Budi menirukan kalimat itu. Suaranya bergetar menahan amarah dan sakit hati. Sari terdiam sejenak, lalu mencoba menguasai diri. "Oh, itu teman kantor, Bud. Biasa. Kami mau ada proyek baru. Jadi dia panggil aku sayang biar akrab." Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya terlihat dipaksakan. Budi menggelengkan kepala. "Jangan bohong, Sari. Aku tahu kamu tidak seperti ini. Ada apa sebenarnya?" Sari akhirnya meledak. "Memangnya kenapa kalau aku dekat dengan Doni? Dia mengerti aku. Dia selevel denganku. Dia bisa membantuku dalam karir. Tidak seperti kamu, kuli bangunan yang cuma bisa mengeluh dan curiga." Kata-kata itu diucapkan dengan nada penuh kemarahan dan penghinaan, menampar wajah Budi. Ia merasa seperti ditusuk ribuan pisau. Semua pengorbanannya, semua cintanya, semua harapannya, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sari yang ia kenal, Sari yang ia cintai, telah pergi, digantikan oleh sosok yang asing dan kejam. Kecurigaan yang selama ini ia tepis, kini menjadi kenyataan pahit yang tak terbantahkan. Ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar diskusi proyek atau teman kantor. Badai yang ia takuti, kini sudah di depan mata. Malam itu, setelah pertengkaran sengit yang diakhiri dengan pengakuan Sari tentang Doni dan hinaannya terhadap pekerjaan Budi, suasana di rumah kecil itu terasa dingin dan mencekam. Budi tidak bisa tidur. Kata-kata Sari terus terngiang di telinganya, menusuk-nusuk hatinya seperti belati. "Tidak seperti kamu, kuli bangunan yang cuma bisa mengeluh dan curiga." Kalimat itu adalah pukulan telak yang menghancurkan semua kepercayaannya. Ia mencoba berpikir jernih, mencari pembenaran, namun tak ada yang bisa ia temukan. Semua tanda-tanda, semua bisikan, semua kejanggalan yang selama ini ia tepis, kini menjadi satu kesatuan yang mengerikan. Sari telah berubah, dan perubahan itu jauh lebih dalam dari sekadar tuntutan pekerjaan atau gaya hidup. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hidup dalam keraguan dan kebohongan. Ia harus tahu kebenaran, seberapa pahit pun itu. Dengan hati yang berat, ia mengikuti Sari. Ia meminta izin tidak masuk kerja, beralasan sakit. Ia menunggu di kejauhan, di sudut jalan dekat kantor Sari. Pukul 5 sore, Sari keluar dari gedung, mengenakan pakaian rapi yang sama seperti kemarin. Namun, ia tidak menuju halte bus atau pangkalan angkot seperti biasanya. Ia berjalan menuju sebuah mobil mewah hitam yang sudah menunggunya di seberang jalan. Jantung Budi berdebar kencang. Itu mobil yang sama yang sering mengantar Sari pulang,
yang disebut-sebut oleh tetangganya. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria keluar. Itu adalah Doni, pria yang Budi lihat di mal, pria yang namanya muncul di ponsel Sari. Doni tersenyum lebar, memeluk Sari dengan akrab, bahkan mencium keningnya. Sari membalas pelukan itu, tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak Budi dengar darinya. Dunia Budi serasa berhenti berputar. Udara di sekitarnya menipis, napasnya tercekat. Ia menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri. Sebuah adegan yang lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan pisau. Sari, wanita yang ia cintai lebih dari apapun, wanita yang ia perjuangkan dengan seluruh jiwa raganya, kini berada dalam pelukan pria lain. Budi merasa kakinya lemas. Ia ingin berlari, menghampiri mereka, berteriak, melampiaskan semua amarah dan sakit hatinya. Namun, tubuhnya terasa kaku, tak mampu bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan cintanya hancur berkeping-keping di depan matanya. Sari dan Doni masuk ke dalam mobil, dan mobil itu melaju pergi, meninggalkan Budi sendirian dalam kehampaan yang tak terhingga. Budi masih berdiri di sana, di bawah langit senja yang mulai memerah, sama seperti langit senja saat mereka pertama kali berjanji. Namun, kali ini, janji itu terasa seperti debu yang tertiup angin. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai. Jiwanya terasa kosong. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Sari. Malam itu, Sari pulang larut, seperti biasa. Ia masuk ke kamar, melihat Budi sudah tertidur pulas, padahal Budi hanya berpura-pura. Sari tidak mengatakan apa-apa, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keesokan paginya, Budi memberanikan diri. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Sari, aku melihatmu kemarin, kata Budi. Suaranya pelan namun tegas. Sari yang sedang merapikan pakaiannya terkesiap. Wajahnya langsung pucat. Melihat apa? Tanyanya. Mencoba bersikap tenang. Aku melihatmu dengan Doni. Kalian berpelukan. Sari. Bahkan dia menciummu, kata Budi. Matanya menatap tajam ke arah Sari. Sari terdiam, tak bisa lagi mengelak. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Budi dengan tatapan dingin yang belum pernah Budi lihat sebelumnya. Ya, memangnya kenapa? Aku mencintai Doni. Dia lebih mengerti aku, Bud. Dia bisa memberikan masa depan yang lebih baik untukku. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu dingin, begitu tanpa perasaan, menghantam Budi seperti badai. Ia merasa seperti ada palu godam yang menghantam dadanya. Masa depan yang lebih baik? Lalu bagaimana dengan semua pengorbananku? Sari, bagaimana dengan semua janjimu? Aku menguliahkanmu. Aku jadi kuli bangunan demi kamu. Apa semua itu tidak ada artinya bagimu? Suara Budi meninggi, dipenuhi rasa sakit dan amarah yang meluap. Sari tertawa sinis. Pengorbanan? Itu masa lalu, Bud. Sekarang aku sudah PPPK. Aku punya karir. Aku butuh pasangan yang selevel denganku, yang bisa menemaniku di lingkungan kerjaku. Kamu hanya seorang kuli bangunan. Aku malu mengakui kamu sebagai pasanganku di depan teman-teman kantorku. Pukulan telak. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Budi merasa harga dirinya diinjak-injak, cintanya dihina, dan semua pengorbanannya dianggap sampah. Ia melihat Sari yang berdiri di depannya, bukan lagi Sari yang ia kenal, bukan lagi Sari yang ia cintai. Sosok itu adalah orang asing, dingin, dan kejam. Jadi, ini balasanmu atas semua yang sudah kulakukan? Tanya Budi, suaranya bergetar. Sari mengedikkan bahu. Hidup ini pilihan, Bud. Aku memilih yang terbaik untuk masa depanku. Dan kamu, bukan bagian dari masa depan itu. Kemudian, Sari mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapan Budi. Aku ingin kita berpisah. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Dunia Budi runtuh seketika. Ia merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang gelap dan tak berdasar. Semua impian, semua harapan, semua janji yang mereka ukir di bawah langit senja, kini hancur lebur menjadi debu.
Ia telah kehilangan segalanya. Wanita yang ia cintai, masa depan yang ia impikan, dan harga dirinya sebagai seorang pria. Pukulan telak itu membuat Budi terhuyung, tak mampu lagi berdiri tegak. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata Sari, "Aku ingin kita berpisah. Aku akan mengajukan gugatan cerai," menggema di telinga Budi, berulang-ulang seperti kaset rusak. Dunia yang selama ini ia bangun dengan keringat dan air mata, kini runtuh dalam sekejap. Ia menatap Sari, yang berdiri di depannya dengan tatapan dingin dan tanpa penyesalan, seolah semua kenangan, semua janji, semua cinta mereka tak pernah ada artinya. Budi mencoba berbicara, memohon, mencari penjelasan lebih lanjut, namun Sari hanya berbalik, mengambil tasnya, dan pergi. Ia meninggalkan Budi sendirian di rumah kecil itu, yang kini terasa begitu luas dan hampa. Budi ambruk di lantai. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan Sari, tetapi juga karena kehilangan impian, kehilangan harga diri, dan kehilangan masa depan yang telah ia bayangkan dengan begitu indah. Beberapa hari kemudian, surat panggilan dari Pengadilan Agama tiba. Sari benar-benar mengajukan gugatan cerai. Hati Budi remuk redam. Ia tak pernah menyangka, akhir dari kisah cintanya akan sebegini pahit. Ia mencoba menghubungi Sari, mengirim pesan, namun tak ada respons. Sari seolah menghilang dari hidupnya, hanya menyisakan luka menganga. Proses perceraian berjalan cepat. Budi tidak punya banyak argumen. Sari, dengan status PPPK-nya dan dukungan Doni, tampaknya sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Di persidangan, Budi melihat Sari duduk di samping pengacaranya, tampak tenang dan berwibawa. Sementara Budi, dengan pakaian sederhananya, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Sari memberikan kesaksian bahwa mereka sudah tidak cocok, ada perbedaan prinsip, dan Budi tidak bisa memberinya kebahagiaan. Ia bahkan menyinggung pekerjaan Budi sebagai kuli bangunan yang dianggapnya tidak selevel dengannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Sari adalah tusukan baru bagi hati Budi. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan semua pengorbanannya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap Sari, mencoba mencari jejak Sari yang dulu, namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Sari. Palu diketuk, dan pada saat itu juga, status Budi berubah. Ia bukan lagi suami Sari. Ia adalah seorang pria yang diceraikan, ditinggalkan setelah semua pengorbanannya. Keluar dari gedung pengadilan, Budi berjalan gontai. Langit terasa kelabu, seolah ikut merasakan kesedihannya. Ia melihat Sari dan Doni sudah menunggu di luar, masuk ke dalam mobil mewah Doni, dan pergi begitu saja, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Budi. Budi pulang ke rumah orang tuanya. Ia tidak sanggup kembali ke rumah yang dulu ia tinggali bersama Sari, rumah yang kini dipenuhi kenangan pahit. Orang tuanya, yang sudah mendengar kabar itu, menyambutnya dengan tatapan sedih dan prihatin. Ibu Budi memeluknya erat. Air matanya menetes di bahu Budi. "Sabar ya, Nak. Ini ujian dari Tuhan," bisik ibunya. Namun, kata-kata penghiburan itu tak mampu menembus dinding kesedihan yang mengungkungnya. Budi merasa hancur, dikhianati, dan semua pengorbanannya terasa sia-sia. Ia telah mengorbankan masa mudanya, tenaganya, dan semua impian pribadinya demi Sari. Ia telah menjadi kuli bangunan, memanggul beban berat setiap hari, hanya agar Sari bisa kuliah dan meraih masa depan yang lebih baik. Dan inilah balasannya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah Sari yang dulu penuh cinta, dan kini berubah menjadi dingin dan asing. Ia teringat janji-janji mereka di bawah langit senja, tawa mereka, mimpi-mimpi mereka. Semua itu kini hanya menjadi bayangan, menghantuinya dalam kegelapan. Budi kehilangan semangat hidup. Ia tidak lagi pergi bekerja sebagai kuli bangunan. Ia hanya berdiam diri di kamar, merenungi nasibnya. Teman-teman kulinya datang menjenguk, mencoba menghiburnya, namun Budi hanya bisa terdiam. Ia merasa malu, merasa gagal, merasa tidak berguna. "Sudahlah,
Bud, jangan terlalu dipikirkan. Masih banyak perempuan lain di luar sana, kata Johnny, mencoba menyemangati. Budi hanya menggelengkan kepala. Ia tidak ingin perempuan lain. Ia hanya ingin Sari yang dulu, Sari yang ia cintai. Namun, Sari yang itu sudah tidak ada. Setiap kali ia melihat berita tentang PPPK, atau mendengar orang membicarakan tentang pegawai pemerintah, hatinya terasa nyeri. Status itu, yang dulu ia banggakan karena Sari berhasil meraihnya, kini menjadi simbol pengkhianatan dan kehancuran hidupnya. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah dicuri. Energi, waktu, dan cintanya telah ia curahkan sepenuhnya, hanya untuk dibuang begitu saja ketika Sari mencapai puncak kesuksesannya. Ia merasa seperti tangga yang digunakan untuk mencapai ketinggian, lalu dibuang setelah tidak dibutuhkan lagi. Masa-masa itu adalah masa tergelap dalam hidup Budi. Ia terpuruk dalam jurang keputusasaan, tidak melihat jalan keluar. Ia merasa sendirian, meskipun orang tuanya selalu ada di sisinya. Luka di hatinya terlalu dalam, terlalu perih untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa bangkit dari keterpurukan ini, bagaimana ia bisa menemukan kembali dirinya setelah kehilangan segalanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada percikan kecil harapan yang masih menyala, meskipun sangat redup. Percikan yang akan menjadi bara, dan suatu hari nanti, akan membakar semangatnya untuk bangkit kembali. Minggu-minggu setelah perceraian adalah neraka bagi Budi. Ia hidup dalam kabut kesedihan, kehilangan arah dan tujuan. Rumah orang tuanya, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, terasa seperti penjara. Ia mengurung diri di kamar, menolak makan, dan hanya menatap kosong ke dinding. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan kenangan tentang Sari, kenangan yang kini terasa seperti racun. Orang tuanya, dengan sabar dan penuh kasih, tak henti-hentinya mencoba membujuknya. Ibu Budi seringkali membawa makanan ke kamar, mencoba menyuapinya, atau sekadar duduk di sampingnya, mengusap punggungnya. Ayahnya, meskipun tak banyak bicara, seringkali mengajaknya duduk di teras, memandang langit, seolah ingin mengatakan bahwa hidup harus terus berjalan. "Nak, kamu tidak boleh begini terus," kata Ibu Budi suatu sore. Suaranya lembut namun tegas. "Sari sudah memilih jalannya. Sekarang giliran kamu memilih jalanmu sendiri. Kamu masih punya kami, Nak." Kata-kata ibunya, perlahan namun pasti, mulai menembus dinding kesedihan Budi. Ia melihat kerutan di wajah orang tuanya, uban di rambut mereka, dan tatapan khawatir di mata mereka. Ia menyadari, ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia tidak bisa mengecewakan orang tuanya yang sudah begitu banyak berkorban untuknya. Titik balik itu datang ketika Johnny, teman kuli bangunannya, datang menjenguk lagi. Kali ini Johnny tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa sebuah tawaran. "Bud, ada proyek baru di luar kota. Lumayan besar. Kalau kamu mau ikut, aku bisa bantu bicara sama mandor. Lumayan buat mengalihkan pikiran." Budi awalnya ragu. Ia tidak punya semangat untuk kembali bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, tatapan memohon dari orang tuanya, dan keinginan untuk melarikan diri dari kenangan yang menghantuinya, membuatnya mengangguk. "Baiklah, John. Aku ikut." Perjalanan keluar kota adalah sebuah terapi bagi Budi. Jauh dari lingkungan yang penuh kenangan tentang Sari, ia bisa bernapas lebih lega. Di lokasi proyek yang baru, ia kembali memanggul semen, mengaduk adonan, dan merasakan teriknya matahari membakar kulitnya. Rasa lelah fisik itu, anehnya, justru membantu mengalihkan rasa sakit di hatinya. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia memaksa dirinya untuk terus bergerak, terus bekerja. Di sela-sela waktu istirahat, Budi mulai berpikir. Ia tidak ingin lagi menjadi kuli bangunan seumur hidupnya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan mungkin juga kepada Sari, bahwa ia bisa lebih dari itu. Ia mulai membaca buku-buku sederhana tentang bisnis, tentang cara mengelola uang, dan tentang keterampilan lain yang bisa ia pelajari. Ia menyadari, Sari mungkin telah merendahkannya karena pekerjaannya, tetapi itu tidak berarti ia tidak berharga. Ia mulai menabung lagi,
Kali ini dengan tujuan yang berbeda. Bukan untuk membiayai kuliah orang lain, tetapi untuk membangun masa depannya sendiri. Ia bertekad untuk tidak lagi mengandalkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Suatu hari, di lokasi proyek, Budi melihat seorang tukang las sedang bekerja. Ia terpesona melihat bagaimana percikan api dan lelehan logam bisa membentuk sebuah konstruksi yang kokoh. Ia bertanya kepada tukang las itu, belajar sedikit demi sedikit tentang teknik pengelasan. Tukang las itu, seorang pria paruh baya yang ramah, dengan senang hati membagikan ilmunya. Budi mulai menghabiskan waktu luangnya untuk belajar mengelas. Ia membeli alat-alat las bekas dengan uang tabungannya, dan berlatih di halaman belakang rumah orang tuanya. Awalnya, hasilnya tidak sempurna. Banyak lubang, banyak sambungan yang tidak rapi. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus berlatih, membaca buku, dan menonton video tutorial di internet. Perlahan, keterampilannya meningkat. Ia mulai bisa membuat pagar, teralis, bahkan meja dan kursi dari besi bekas. Teman-teman dan tetangga mulai memesan karyanya. Dari mulut ke mulut, nama Budi sebagai tukang las yang terampil mulai dikenal. Ia berhenti menjadi kuli bangunan dan fokus pada usaha lasnya sendiri. Usaha Budi berkembang pesat. Ia tidak hanya menerima pesanan dari tetangga, tetapi juga dari toko-toko bangunan dan kontraktor kecil. Ia bahkan berhasil menyewa sebuah bengkel kecil di dekat rumah. Dari seorang kuli bangunan yang terpuruk, Budi kini menjadi seorang pengusaha muda yang mandiri. Secara finansial, ia memang belum sekaya Doni, atau bahkan Sari. Namun, ia merasa jauh lebih bahagia. Ia menemukan kembali harga dirinya, menemukan kembali tujuan hidupnya. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari status atau pengakuan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh, dari kemampuan untuk menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, namun ia mulai bisa menerima kenyataan. Ia tidak lagi membenci Sari. Ia bahkan bisa memaafkan Sari, bukan untuk Sari, tetapi untuk kedamaian hatinya sendiri. Ia menyadari, pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Budi kini sering tersenyum. Senyumnya bukan lagi senyum yang dipaksakan, melainkan senyum tulus dari hati yang damai. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia tidak lagi takut. Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya, dan ia telah berhasil bangkit. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan kepala tegak, dan hati yang penuh harapan. Matahari pagi menyinari bengkel las Budi, memantulkan kilauan dari tumpukan besi dan peralatan kerjanya. Aroma logam yang baru dipotong dan percikan api las yang sesekali menyambar adalah pemandangan dan suara yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Sudah 2 tahun sejak perceraiannya dengan Sari, dan Budi kini adalah sosok yang sangat berbeda. Bukan lagi pemuda yang terpuruk dan hancur, melainkan seorang pria yang berdiri tegak, dengan mata yang memancarkan ketenangan dan keyakinan. Usaha lasnya berkembang pesat. Dari bengkel kecil di halaman belakang rumah orang tuanya, kini ia memiliki bengkel yang lebih luas, dengan beberapa karyawan yang membantunya. Pesanan datang tak henti-hentinya, mulai dari pagar rumah, teralis jendela, kanopi, hingga konstruksi baja ringan untuk bangunan-bangunan kecil. Budi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga otaknya. Ia belajar tentang desain, manajemen proyek sederhana, dan bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. Ia bahkan mulai mengikuti kursus singkat tentang keuangan dan pemasaran digital untuk mengembangkan usahanya. Secara finansial, Budi memang belum bisa dikatakan kaya raya, namun ia sudah jauh dari kata kekurangan. Ia bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya, menabung, dan bahkan berinvestasi kecil-kecilan. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan Doni atau Sari. Kebahagiaan yang ia rasakan kini jauh lebih dalam, bukan kebahagiaan yang diukur dari status atau harta, melainkan dari kepuasan batin dan kemandirian. Luka di hatinya memang tidak sepenuhnya hilang, namun kini hanya menjadi bekas luka yang samar, pengingat akan pelajaran berharga. Ia telah memaafkan Sari, bukan karena Sari memintanya,
Tetapi karena Budi menyadari bahwa memendam kebencian hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan bahwa pengorbanan yang tulus seharusnya tidak mengharapkan imbalan. Suatu sore, ketika Budi sedang sibuk mengelas, sebuah mobil mewah berhenti di depan bengkelnya. Jantung Budi sempat berdesir ketika melihat sosok yang turun dari mobil itu. Sari. Ia mengenakan pakaian kantor yang rapi, rambutnya tertata apik, dan wajahnya tampak sedikit lebih dewasa. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang Budi kenali sebagai Doni. Sari dan Doni berjalan mendekat. Budi menghentikan pekerjaannya, melepas topeng lasnya, dan menatap mereka dengan tenang. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Tidak ada lagi amarah yang meluap. Hanya ada ketenangan. Budi, sapa Sari. Suaranya sedikit canggung. Apa kabar? Baik, Sari. Seperti yang kamu lihat, jawab Budi, tersenyum tipis, mengisyaratkan bengkelnya yang ramai. Doni hanya mengangguk kaku, tidak banyak bicara. Aku dengar usahamu maju ya, kata Sari, mencoba mencairkan suasana. Ada sedikit nada terkejut dalam suaranya, seolah tidak menyangka Budi bisa bangkit secepat ini. Alhamdulillah. Berkat doa orang tua dan kerja keras, jawab Budi santai. Sari terdiam sejenak, menatap sekeliling bengkel Budi. Matanya memancarkan sedikit penyesalan, atau mungkin rasa iri. Dulu, aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini, Bud. Budi hanya tersenyum. Hidup memang penuh kejutan, Sari. Kadang, apa yang kita pikir buruk, justru menjadi jalan untuk hal yang lebih baik. Percakapan singkat itu terasa seperti penutup sebuah babak. Tidak ada lagi drama. Tidak ada lagi air mata. Hanya ada pengakuan diam-diam bahwa mereka telah menempuh jalan yang berbeda, dan Budi telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Sari dan Doni akhirnya pamit, dan mobil mewah itu melaju pergi, menghilang di tikungan jalan. Budi kembali ke pekerjaannya. Hatinya terasa ringan. Pertemuan itu justru menguatkan keyakinannya bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk bangkit. Beberapa bulan kemudian, Budi bertemu dengan Rina. Rina adalah seorang perawat di klinik desa, seorang wanita sederhana dengan senyum tulus dan hati yang baik. Mereka bertemu secara tidak sengaja ketika Budi mengantar ibunya berobat. Rina tidak peduli dengan masa lalu Budi, atau pekerjaan Budi sebagai tukang las. Ia melihat ketulusan, kerja keras, dan kebaikan hati Budi. Rina selalu mendengarkan cerita Budi dengan sabar, memberikan dukungan, dan seringkali membawa bekal makanan ke bengkel Budi. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah membandingkan, dan selalu menghargai setiap usaha Budi. Bersama Rina, Budi menemukan kembali kehangatan dan kebahagiaan yang dulu hilang. Ia merasa dicintai apa adanya, tanpa syarat. Suatu sore, Budi dan Rina duduk di bangku kayu reot di bawah pohon mangga tua, tempat Budi dulu berjanji kepada Sari. Langit senja kembali menjadi saksi bisu, namun kali ini, janji yang terucap adalah janji yang berbeda. Aku bahagia sekali bersamamu, Rina, kata Budi, menggenggam tangan Rina erat. Rina tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Aku juga, Bud. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Budi menatap langit senja. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya, kehilangan segalanya. Namun ia berhasil bangkit kembali. Ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada status, harta, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan yang datang dari kedamaian hati, kemandirian, dan cinta yang tulus. Kisah Budi adalah bukti bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari sebuah kebangkitan. Bahwa pengkhianatan bisa menjadi pelajaran berharga. Dan bahwa kebahagiaan sejati, pada akhirnya, akan menemukan jalannya sendiri, bahkan di tempat yang tak terduga. Budi, sang mantan kuli bangunan yang diceraikan istrinya setelah diangkat menjadi PPPK, kini adalah seorang pengusaha sukses, dan yang terpenting, seorang pria yang bahagia.